Latar belakang. Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang. Pada 20 Oktober 1945, Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Battle. Oleh pihak Republik Indonesia, Battle diperkenankan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi sebanyak 19.000 interniran sekutu atau APW yang berada di Kem Banyu Biru Ambarawa dan Magelang. Tetapi ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang Nica atau Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintahan sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang. Oktober 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Namun, ancaman datang dari pihak sekutu yang mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Battle. Awalnya, mereka datang untuk melucuti Jepang dan mengevakuasi ribuan tawanan. Tapi di balik itu, terselip Nica yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda. Bahkan tawanan Jepang pun dipersenjatai kembali. 26 Oktober 1945, pecah insiden di Magelang. TKR bertempur melawan pasukan Inggris. Pertempuran sempat terhenti setelah Presiden Soekarno turun tangan, menghasilkan perjanjian gencatan senjata. Tapi perjanjian itu dikhianati. Inggris menambah pasukan, memicu ketegangan yang akhirnya pecah menjadi pertempuran besar di Ambarawa. Inilah awal dari pertempuran Ambarawa, perlawanan rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 20 November 1945, dentuman senjata pecah di Ambarawa. Pasukan TKR dipimpin Mayor Soemarto berhadapan langsung dengan kekuatan Inggris. Keesokan harinya, Inggris menarik pasukan dari Magelang ke Ambarawa dengan perlindungan pesawat tempur di langit. 22 November, serangan udara mereka menghujani kampung-kampung. TKR bersama pemuda dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan di sepanjang rel kereta api membelah kota Ambarawa. Dari arah Magelang, Divisi Purwokerto di bawah Imam Androngi melancarkan serangan fajar. Desa Pingit pun berhasil direbut. Bala bantuan datang, 3 batalion dari Yogyakarta termasuk batalion 10 pimpinan Mayor Soeharto. Meski terkepung, Inggris membalas dengan tembakan meriam tanpa henti. Korban sipil terancam. TKR terpaksa mundur ke Bedono. Namun di desa Jambu, pasukan Resimen 2 dan polisi istimewa berhasil menahan laju musuh. Disinilah rapat darurat melahirkan markas pimpinan pertempuran. 26 November, kabar duka datang. Letnan Kolonel Isdiman gugur, posisinya digantikan Kolonel Sudirman. Sejak saat itu, arah pertempuran mulai berpihak pada TKR. 5 Desember 1945, musuh berhasil diusir dari Banyu Biru, satu langkah kemenangan menuju bebasnya Ambarawa. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman memanggil semua komandan sektor. Laporan demi laporan masuk. 1 ke 9 muncul, musuh sudah terjepit. Sudirman memutuskan saatnya serangan terakhir. Serangan pendadakan, serentak dari semua arah. Para laskar disiagakan sebagai cadangan. Target 12 Desember pukul 04.30. Pagi buta, pasukan TKR bergerak cepat. Dalam waktu hanya 1,5 jam, posisi musuh sudah terkepung. Ambarawa diblokade 4 hari 4 malam. 15 Desember, Inggris tak sanggup bertahan. Mereka meninggalkan Ambarawa, mundur ke Semarang. Pertempuran Ambarawa pun dimenangkan, sebuah bukti bahwa tekad dan persatuan rakyat Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa antara lain yaitu Kolonel Sudirman, Letkol Isdiman, Letkol Gatot Subroto, Letkol Sarbini Marto Diharjo, Kolonel GPH Jatikusumo, Kapten Surono Rekso Dimedjo, dan Mayor Sumarto. Tokoh atau pejuang yang gugur dalam pertempuran Ambarawa pada 20 November 1945 sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan adalah Letkol Isdiman. Letnan Kolonel Isdiman adalah perwira tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran Ambarawa. Isdiman lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Letkol Isdiman merupakan orang kepercayaan dari Kolonel Sudirman untuk mengatur siasat pertempuran di Ambarawa. Letkol Isdiman menjadi pemimpin pasukan yang berasal dari Purwokerto. Semasa perjuangannya, Isdiman sudah berusaha menunjukkan keberaniannya dan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Namun, sewaktu menjalankan tugas, Isdiman harus gugur. Ia diberondong tembakan pesawat tempur RAF pada 26 November 1945. Ia pun dibawa ke Magelang, namun Letkol Isdiman gugur dalam perjalanan menuju ke Magelang. Peristiwa pertempuran Ambarawa memberikan amanat bahwa persatuan dan kesatuan antara rakyat dan tentara merupakan kekuatan utama dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan keberanian, tekad yang kuat, serta semangat pantang menyerah, bangsa Indonesia mampu mengalahkan pasukan yang jauh lebih lengkap persenjataannya.
kepemimpinan yang bijak dan strategi yang tepat, seperti yang ditunjukkan oleh Kolonel Sudirman, menjadi kunci untuk menggerakkan semangat juang seluruh pasukan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan memerlukan kerjasama, pengorbanan, dan keberanian menghadapi segala tantangan.